sini warung buka dari pagi sampai siang ini, satu pun belum laku. Ada apa sih? Kemarin kayaknya lari-lari saja. Mas Yanto. Ya. Apa benar katanya Risma udah pergi dari rumah? Ya iyalah, kesel aku sama dia. Gila aja, bayangin berantem depan umum bikin malu keluarga. Sekarang warung kalian jadi sepi. Iya, begini ini. Nah, itu semua karena Jimpelnya udah pergi. Jadi warung kalian nggak bisa ramai lagi. Jimpelnya itu udah punya Risma. Dan Risma lah yang bikin warung kalian rame. Ya terus kita harus gimana sekarang? Kalian harus mencari Risma bawa ke rumah sekarang. Saya juga sering dikirimin surat kaleng sama tetangga saya. Katanya saya ini cewek nggak bener, katanya janda nggak bener. Setelah itu ada beberapa laki-laki yang dekat dengan saya tapi gak pernah mau nerima saya apa adanya. Risma. Kamu tuh rumah aku dari mana? Aku tahu alamat rumah kamu. Aku tanya-tanya tadi sama warga-warga sini. Emang kamu mau ngapain di sini? Mau ngajak kamu makan malam? Tapi aku nggak bisa. Kamu nggak ngeliat kerjaan aku banyak kayak gini. Udahlah, tinggal dulu sebentar. Kan nanti bisa dilanjut lagi. Ayolah. Tapi aku bingung. Mau nerima atau enggak? Soalnya aku takut kamu nggak bisa menerima kondisi kau yang sebenarnya. Risma, aku akan nerima kamu apa adanya. Bayi ini lucu banget. Anak siapa ini? Ini anak aku. Jadi kamu udah punya anak? Aku janda beranak satu. Kenapa gak bilang dari kemarin sih kalau kamu itu janda? Jalan yang bener, Mbak. Jangan bengong aja, hati-hati kalau jalan. Mbak, nggak apa-apa kan, Mbak? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Syukurlah. Saya bantuin, Mbak. Memangnya Mbak mau kemana? Saya mau antar baju-baju yang udah saya setrika, Mas. Anaknya diajak juga, Mbak. Kasihan loh panas-panas begini. Ya, mau gimana lagi, Mas? Anaknya nggak dititip aja, Mbak. Saya mau bayar pakai apa, Mas? Buat makan sehari-hari aja saya susah. Maaf, memang suami Mbak kemana? Saya sudah janda, Mas. Ya udah kalau gitu, Mas. Saya juga harus antar baju-baju ini. Terima kasih ya, Mas. Iya, hati-hati ya, Mbak. Harusnya dulu kamu tahan Risma supaya dia nggak pergi. Gara-gara Risma pergi kan, maka warung kita jadi nggak rame seperti ini. Lu gimana mau nahan? Orang dia kabur. Bapak sendiri gimana? Udah nyari kemana-mana nggak ketemu kan? Pak Sakti gimana? Aku sudah coba terawal Risma dan sudah tahu keberadaannya. Walaupun nggak persis, tapi setidaknya Mas bisa cari dia di situ. Tapi ingat, kalian harus segera bawa Risma kemari sebelum masalah baru datang. Pas ada satu laki-laki yang dekat sama saya, dia baik mau nerima saya apa adanya dan saya pun menikah. Tapi itu juga tanpa restu mertua saya karena mertua saya nggak setuju kalau saya nikah sama dia. Alasannya sih bilang kalau saya ini janda. Saya terima nikahnya Risma binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Pak. Batalin pernikahan ini. Batalin, Pak. Saya tidak setuju. Maaf Pak, pernikahan ini sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Kamu nekat banget sih. Bapak Ibu kenapa kesini? Kamu masih tanya juga ibu kenapa kesini, Sofian? Dari dulu ibu nggak setuju kamu nikah dengan janda itu. Tapi kamu tetap ngotot. Kamu diguna-gunain sama dia. Maaf, Pak. Saya nggak pernah guna-gunain Mas Sofian. Saya nggak ngundang Bapak sama Ibu karena... Alah, nggak usah pura-pura baik kamu. Kamu yang buat nikah diam-diam ini kan sama Sofian? Tenang Bu, tenang. Jangan bawa emosi. Beri mereka kesempatan. Bagaimanapun kehidupan keluarga ini
anak-anak ibu yang menjalankan. Maka beri mereka kesempatan untuk mencari yang terbaik buat kehidupan mereka. Ini bukan yang terbaik, tapi yang terburuk bagi kehidupan saya. Bapak tetap tidak setuju. Maafin aku ya, Mas. Kamu nggak salah. Terus nanti kita tinggal di mana, Mas? Kita tinggal di rumah kita. Kamu tinggal di rumah aku. Kamu tunjukin sama orang tuaku kalau kamu adalah orang yang baik. Kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Kamu tunjukin sama mereka kalau kamu istri yang baik buat aku. Tapi aku takut, Mas. Kamu nggak usah takut. Kamu ini udah jadi istri sah aku. Aku bakal tetap sayang sama kamu, Risma. Kalian berdua yang sabar ya. Ini bagian dari cobaan Allah. Apa yang diharapkan Sofyan dari perempuan itu, Pak? Gak ngerti apa yang diharapkan. Biarin aja. Ntar juga datang kemari. Udah itu, Sofyan pasti akan ceraiin istrinya. Karena tahu istrinya itu tidak berguna. Udah, ibu tenang aja. Jangan pusing-pusing. Ngapain pusing anak kayak gitu? Ngapain kamu kesini? Aku sama Risma mau tinggal di sini, Bu. Pak, Bu, izinkan Risma tinggal di sini ya. Ingat, sampai kiamat pun kami tidak akan mengizinkan kamu tinggal di sini. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau perempuan itu tinggal di rumah kita. Baik. Baik, Pak. Bu, kalau kami tidak boleh tinggal di sini, biar Sofyan yang keluar dari rumah ini. Kamu tega Sofyan ngancam ibu seperti itu? Maaf, Bu. Pak, sekarang Risma udah resmi jadi istri aku. Jadi aku akan tetap tinggal dengan Risma. Sofyan nggak mau menceraikan Risma. Aku yang akan buat Risma minta cerai dari Sofyan. Sudah beberapa hari ini ibu nggak enak badan. Kamu tega ninggalin ibu seperti ini? Ya udah, Sofyan nggak jadi keluar dari rumah ini. Ibu ke dokter, Ibu. Nggak usah. Beliin ibu aja di apotik. Kalau begitu, Sofyan ke apotek sekarang ya, Bu.